Sudah selesai? Nah, apakah ada sisa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Alhamdulillah. Nah, sekarang karena di pertemuan sebelumnya banyak yang belum memahami struktur tulang, fungsi tulang, serta beberapa penyakit yang ada pada tulang, maka kita akan membahasnya lagi kali ini ya. Nah, di sini Ibu membawa LKPD baru atau LKS ya, yang mana harus kalian kerjakan secara berkelompok. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang apa itu tulang, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Silahkan semuanya menyimak dulu Ibu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tulang itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menopang tubuh kita agar kita dapat berjalan, kita dapat berdiri, duduk, dan sebagainya. Kemudian, yang berikutnya adalah untuk melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk itu untuk melindungi bagian jantung dan paru-paru. Kebayangkan sama kalian apabila kita tidak memiliki tulang pada bagian yang ada paru-paru dan jantungnya, pasti sedikit tonjok saja, dipukul saja itu pasti akan serangan jantung mungkin ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada tulang itu sebagai tempat melekatnya otot. Nah, tulang itu merupakan alat gerak yang pasif karena tulang tidak akan bisa bergerak apabila tidak memiliki otot. Maka tulang ini menjadi tempatnya otot melekat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tulang sebagai tempat memproduksi sel darah, tapi di tulang-tulang tertentu ya. Nah, kemudian tulang juga memiliki beberapa macam, memiliki beberapa jenis ya. Ada tulang pipi, ada tulang pendek, ada tulang tidak beraturan, dan tulang panjang. Nah, kita bisa melihat ya di sini Ibu membawakan miniatur kecil rangka manusia ya. Nah, di sini kalian nanti harus mengidentifikasi mana saja tulang-tulang yang tidak beraturan, yang pipi, dan lain sebagainya. Serta kalian tuliskan tulang itu tulang apa. Misalnya ini di kepala adalah tulang tengkorak ya. Nah, Ibu akan bagikan satu-satu yang untuk diamati. Kemudian Ibu juga memiliki ini ya, tulang seperti ini, tulang lengan, tulang jari-jari ya, tulang tangan. Ini juga harus diidentifikasi ya, bentuknya ini adalah jenis tulang apa menurut kalian. Nah, nanti kalian harus mengisinya di LKPD ya. Di sini Ibu akan memberikan LKPD seperti ini ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Iya? Oh iya, Ibu sampai lupa. Apakah tulang memiliki kelainan? Tentu saja kalau kita tidak menjaga tulang dengan baik, kesehatan tulang dengan baik, maka akan ada kemungkinan kita memiliki kelainan. Lalu apa saja kelainan yang ada pada sistem rangka manusia atau pada tulang? Nah, yang pertama adalah rickettsia. Silakan kalian buka halaman 39 ya pada buku siswa. Nah, di sini rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D dan fosfor ya. Kemudian kekurangan kalsium juga. Nah, sampai akhirnya proses pengerasan tulang itu terganggu, ya. Nah, kemudian yang kedua ada osteoporosis. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata osteoporosis ya. Osteoporosis itu apa? Ada yang mau jawab? Ya, betul. Pengetahuan kamu sangat bagus ya. Osteoporosis itu adalah proses pengeroposan pada tulang karena kekurangan kalsium. Nah, kemudian yang berikutnya ada fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang ini terjadi itu karena kecelakaan biasanya ya, tidak dibawa karena kebiasaan atau karena bawaan, tapi ini karena kecelakaan biasanya. Nah, makanya harus hati-hati ketika kalian berjalan, ketika kalian sedang bercanda dengan teman, harus diperhatikan sekitar lingkungan kalian ya. Kemudian yang berikutnya ada kelainan tulang kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis itu apa? Kifosis itu adalah bentuk tulang
yang lebih ke belakang gitu ya. Jadi tulang yang di sebelah sini ya itu lebih ke belakang sehingga kita terlihat membungkuk. Ini disebabkan karena mungkin saja duduknya dibiasakan begini saja ya, sampai akhirnya terjadi pembungkukan pada badan kita. Kemudian yang berikutnya ada lordosis. Kalau lordosis ini adalah melengkungnya tulang belakang lebih ke arah bagian pinggang seperti ditunjukkan, silahkan dilihat pada halaman 42 itu ada gambar 1.40 ya. Nah itu kalau lordosis ya. Jadi kalau lordosis itu lebih ke depan kita teh ya, kelihatannya teh gitu ya, seperti membusungkan dada gitu. Padahal itu karena kebiasaan dan itu karena kelainan tulang gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir skoliosis. Nah skoliosis ini bentuk tulang belakang yang berkelok-kelok ya, atau kadang gini atau seperti ini gitu ya. Jadi itu juga terjadi karena kebiasaan. Nah makanya kita harus menjaga kebiasaan baik ketika duduk dan ketika belajar dan lain-lain ya, harus diperhatikan karena itu bisa menyebabkan kelainan pada tulang kalau kita tidak menjaga kebiasaan baik kita. Nah lalu apa upaya untuk menjaga kesehatan tulang? Yang pertama adalah meningkatkan konsumsi kalsium dan vitamin D. Kalsium bisa kita dapatkan dari susu, sedangkan vitamin D dapat kita bisa dapatkan dari kedelai, tempe, tahu, dan lain-lain ya. Nah kemudian kita juga dapat menjaga kesehatan tulang dengan cara berjemur di pagi hari ya, karena itu baik untuk kesehatan tulang. Kemudian kita harus memperhatikan aktivitas fisik kita. Jangan sampai kebiasaan duduk kita, kebiasaan berdiri kita gitu ya, jangan sampai membungkuk dan sebagainya. Jadi kita dapat menjaga kesehatan tulang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan membagikan ya LKPD-nya. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing ya, yang sudah Ibu bentuk minggu kemarin. Nah baik, silahkan kalian kerjakan ya dengan mengidentifikasi tulang-tulangnya. Ini akan saya berikan kepada kalian ya. Nah baik, semua sudah selesai mengerjakan LKS dan berdiskusinya. Nah sekarang silahkan untuk kelompok 1 yang pertama akan mempresentasikan hasil dari pengamatan torso dan pengisian LKS ya. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Nah, presentasi per kelompok telah selesai ya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti semua sudah mengerti ya, karena tadi Ibu juga sudah melihat bahwa kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis tulang ya, dan macam-macamnya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sendi ya. Jangan lupa dibaca-baca dulu. Kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita semua